Semangat pagi kawan kita semua. Kali ini saya berada di Pura Luhur Batu Karu. Yaitu saya kali ini sembahyang bersama teman-teman saya. Malam ini menunjukkan pukul 2 pagi. Jadi saya berangkat jam setengah 2 tadi dari Tabanan Kota dan menuju Pura Luhur Batu Karu sampai jam 2 pagi. Di awal tahun 2020 ini di Pura Luhur Batu Karu sedang melaksanakan karya agung Pengurip Bumi. Pada karya Pengurip Bumi di awal tahun 2020 ini, Ida Betara Batu Karu akan melakukan pemelastian ke segara Tanah Lot. Uniknya di sini pemelastian akan dilakukan dengan cara berjalan kaki dari Pura Luhur Batu Karu menuju Pura Segara Tanah Lot, yaitu berjarak kurang lebih 34 km. Dan pemelastian ini akan ditempuh dengan jangka waktu selama 3 hari. Sebelumnya, Ida Betara Batu Karu pesucian ke Tanah Lot ini sudah pernah dilakukan beberapa kali, seperti pasca Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946 dan pasca peristiwa G30S PKI pada tahun 1966 dan terakhir pada tahun 1993. Pura Luhur Batu Karu adalah pura sadkayangan yang ada di Bali. Pura Luhur Batu Karu adalah pura sebagai tempat memuja Tuhan sebagai Dewa Mahadewa. Karena fungsinya untuk memuja Tuhan sebagai dewa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan mempergunakan air secara benar, maka di Pura Luhur Batu Karu ini disebut sebagai pemujaan Tuhan sebagai Ratu yang tumbuh, sebutan Tuhan sebagai yang menumbuhkan. Pura Luhur Batu Karu terletak di Desa Wangaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Lokasi pura ini terletak di bagian barat Pulau Bali di lereng selatan Gunung Batu Karu. Sejarah Pura Luhur Batu Karu di dalam lontar Kusumadewa, Pura Luhur Batu Karu sudah ada pada abad ke-11 Masehi. Sejaman dengan Pura Besakeh, Pura Lempuyang Luhur, Pura Goa Lawah, Pura Luhur Uluwatu, dan Pura Pusering Jagat. Penggagas pembentukan dari sadkayangan adalah Empu Kuturan. Setelah keberadaan Pura Batu Karu pada abad ke-11, kita tidak dapat keterangan dengan jelas bagaimana keadaan pura tersebut. Baru pada tahun 1605 Masehi ada keterangan dari kitab Babad Buleleng. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Pura Luhur Batu Karu pada tahun tersebut di atas dirusak oleh Raja Buleleng, yakni bernama Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Dalam kitab Babad tersebut diceritakan bahwa kerajaan Buleleng sudah sangat aman dan tidak ada lagi musuh yang berani menyerangnya. Sang raja ingin memperluas wilayahnya ke daerah Tabanan. Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti dalam perjalanan menuju ke Tabanan bertemu dengan daerah Batu Karu yang merupakan wilayah daerah kerajaan Tabanan. Ki Gusti Ngurah Panji Sakti bersama prajuritnya kemudian merusak Pura Luhur Batu Karu tersebut. Ketika Ki Panji Sakti dan prajuritnya merusak Pura Batu Karu, tiba-tiba datang ribuan tawon yang ganas menyerang dan menyengat mereka. Ki Panji Sakti beserta prajuritnya diserang habis-habisan oleh tawon yang ganas itu. Kemudian Ki Panji Sakti dan prajuritnya pun mundur dan membatalkan niatnya untuk menyerang kerajaan Tabanan.
Berkat ulah Ki Panji Sakti dan prajuritnya, maka bangunan Pelinggih Pura Batu Karu rusak total dan tinggal puing-puing saja. Baru kemudian pada tahun 1959 Pura Luhur Batu Karu mendapatkan perbaikan sehingga bentuknya seperti sekarang ini. Pada tahun 1977 secara bertahap berulah ada pemerintah dan bantuan dari pemerintah daerah, dan sampai sekarang keadaan dan kondisi Pura Batu Karu sudah semakin baik. Di Pura Luhur Batu Karu ini selain terdapat bangunan utama, di sebelah timurnya juga terdapat sumber air yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang berlokasi di dalam pura, yaitu jeruan yang dipergunakan khusus untuk memohon air suci atau tirta untuk keperluan upacara, dan bagian yang kedua adalah untuk kepentingan mandi dan cuci muka sebagai pembersihan diri sebelum melakukan persembahyangan. Arsitektur di pura ini, Dr. R. Gores, seorang ilmuwan arkeologi, pernah mengadakan penelitian pada tahun 1928. Gores banyak menjumpai patung-patung yang jenisnya serupa dengan patung yang terdapat di Gua Gajah, yaitu patung yang mengeluarkan pancuran air dari pusarannya. Bedanya, patung yang terdapat di Gua Gajah itu dalam posisi berdiri, sedangkan di Pura Batu Karu dalam posisi duduk bersila. Menurut Gores, patung yang terdapat di Pura Batu Karu sejaman dengan patung yang terdapat di Pura Gua Gajah. Bangunan suci Pelinggih utama di Pura Batu Karu adalah berbentuk candi, bukan meru seperti kebanyakan pura yang ada di Bali. Ini sangat jelas dipengaruhi oleh arsitektur Jawa Timur dan India. Upacara piodalan di Pura Luhur Batu Karu, Puja Wali atau upacara piodalan di pura ini jatuh setiap 210 hari sekali, yaitu pada hari Kamis suku Dungulan kalender Bali, 1 hari setelah Hari Raya Galungan. Itu tadi perjalanan kami maturan di Pura Luhur Batu Karu pada malam hari, dan sekarang pukul 4 pagi kami akan pulang. Dan terus dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian. See you the next video. Terima kasih.